Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Seorang petani di Kabupaten Baru tewas ditabrak kereta. Korban diduga mengalami gangguan pendengaran. Tawuran dua kelompok remaja di Jalan Manggarupi, Kabupaten Goa membuat warga sekitar resah. Puluhan pasien di Puskesmas Bojo Kabupaten Baru dievakuasi karena tergenang banjir dengan arus yang deras. Kita ke informasi pertama hari ini, petani tewas ditabrak kereta di jalur perlintasan Amaro, Kabupaten Baru. Korban diduga tidak melihat kereta yang melaju karena mengalami gangguan pendengaran. Lasudin tewas ditabrak kereta di perlintasan Amaro, Kelurahan Copo, Kabupaten Baru. Petani berumur 53 tahun ini hendak menyeberang rel sepulang dari sawah. Korban terpental hingga 5 meter ke kiri rel. Pada saat menyeberang, di saat itu juga tertabrak dari kereta dari arah yang sama. Tapi informasi dari keluarga korban, saudara korban, bahwa untuk korban itu mengalami kelainan pada pendengaran. Iya. Kondisi korban kemana? Kalau kondisi korban meninggal dunia di TKP. Jadi meninggal dunia di TKP, kami sampai di TKP tadi itu berada kurang lebih sekitar 5 meter dari titik tabraknya itu. Kereta yang menabrak korban melaju dari terminal Garongkong menuju Maros. Korban yang mengalami gangguan pendengaran diduga tidak mengetahui kedatangan kereta. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Baru sebelum dibawa ke rumah duka. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Baru. Polisi meringkus buronan pembobol rumah kos di Kota Makassar. Maling yang diburu sejak November 2022 itu ditangkap bersama barang bukti hasil curian. Dari rekaman CCTV, tampak maling masuk 2 rumah kos di Kota Makassar. Pelaku mengendarai motor, kemudian masuk rumah memeriksa pintu kamar yang terkunci ditinggal pemiliknya. Setelah memastikan kamar kosong, pelaku merusak pintu kamar dan mengambil sejumlah barang elektronik. Usai penyelidikan berbekal rekaman CCTV sejak November 2022, polisi akhirnya menangkap pelaku di toko kelontong Jalan Andi, Mapaudang. Polisi juga menyita barang bukti 2 laptop dan 2 ponsel yang belum sempat dijual oleh pelaku. Modusnya dia spesialis congkel rumah-rumah yang kosong ditinggalkan. Kemudian yang diincar itu biasanya apa saja, Konan? Yang diincar itu alat elektronik seperti televisi, barang-barang handphone maupun laptop maupun MacBook. Kita ke informasi lain, tawuran 2 kelompok remaja di Kabupaten Goa kembali terjadi. Warga yang tinggal di sekitar lokasi tawuran merasa resah dan berharap polisi rutin patroli guna mencegah tawuran. 2 kelompok remaja saling serang menggunakan anak panah dan batu di Jalan Manggarupi, Kabupaten Goa. Aksi tidak terpuji tersebut terekam kamera warga hingga viral di media sosial. Setiap malam sejak 15 Januari 2023 sering terjadi tawuran yang meresahkan. Tawuran berlanjut hingga dini hari karena kurangnya perhatian dari polisi. Warga berharap polisi rutin patroli guna mencegah tawuran. Memang hampir tiap malam ada polisi memang ke sini patroli. Pertama dia ada. Biasanya tidak ada. Ibu, ini antara Orang jalan di sana sini, kita hanya kita ya. jalan sana atau ke sana? Orang sana kita hanya ki. Dekat apa itu? Timbang-timbang. Itu pakai apa anak biasa kalau mau bagus tawuran Kalau ini? tidak keluar ke saya Pak. Tidak ada yang berani keluar Pak. Ya, 2 buronan tersangka korupsi dihadirkan di Polres Bulukumba. Salah satunya mantan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulukumba yang terjerat korupsi dana teknologi informasi dan komunikasi tahun 2012. Kami melanjutkan lagi. Polisi meringkus Muhammad Ajis tersangka korupsi dana teknologi informasi dan komunikasi tahun 2012. Mantan aparatur sipil negara di Dinas Pendidikan Kebudayaan Bulukumba ini menjadi pejabat pembuatan komitmen dalam proyek teknologi informasi dan komunikasi.
Selain Ajis, turut hadir tersangka Arifuddin dalam gelar perkara di Polres Bulukumba. Direktur CV Sumber Harapan ini terlibat korupsi pengadaan kapal nelayan Dinas Perikanan Bulukumba. Mereka masuk daftar pencarian orang Polres Bulukumba sejak 6 tahun silam. Nilai kontrak pada waktu itu sebanyak 2.142.111.000 rupiah. Adapun jumlah saksi yang kami sudah periksa ada 114, karena masing-masing kepala sekolah kita periksa pada waktu itu. Dan jumlah ahli kami periksa ada 4 orang. Adapun sumber anggaran dari APBD Bulukumba tahun 2012. Jumlah kerugian negara yang perlu kami sampaikan yaitu 753.275.000. Dalam kasus korupsi anggaran dana teknologi informasi dan komunikasi tahun 2012, negara rugi lebih dari 700 juta rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba.